Baik saudara-saudara semuanya, dimanapun saudara berada, semoga masih tetap semangat dalam mempelajari ilmu tentang fikih jinayah ini. Tetap santai dan serius dalam belajar, insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana Islam atau tujuan fikih jinayah. Secara umum, tujuan hukum pidana Islam ini adalah untuk mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan bahasanya. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, seperti itu. Syariat Islam bertujuan untuk mengamankan atau menjaga 5 hal dasar yang perlu dijaga dalam kehidupan umat manusia. 5 hal dasar tersebut seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kalau kita bawa kepada konteks yang kita pelajari sekarang ini, bagaimana relevansinya, bagaimana kaitannya memelihara agama ini dengan hukum pidana Islam? Baik, saudara-saudara semua, memelihara agama yaitu dengan melarang umat Islam untuk murtad. Kalau murtad, ada hukum pidana murtadnya. Kedua, memelihara jiwa. Dalam Islam dilarang seseorang membunuh orang lain tanpa ada alasan yang hak. Jika tetap dilakukannya juga, maka sanksinya adalah hukum qisas. Membunuh, maka dia akan dibunuh, seperti itu. Selanjutnya, hal dasar yang dijaga oleh syariat Islam adalah akal atau memelihara akal. Islam juga melarang umatnya untuk meminum minuman keras atau meminum minuman yang memabukkan. Jika dilakukan juga, maka ada hukum pidana minum minuman keras atau minum khamar. Yang keempat, Islam juga memelihara keturunan. Dalam Islam dilarang berzina. Jika dilakukan, maka ada hukum pidana zina. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang poin-poin yang saya sampaikan ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir atau yang kelima yang dipelihara oleh syariat Islam adalah harta atau memelihara harta. Dalam Islam dilarang mencuri. Maka bagi yang mencuri ada hukum pidana mencuri. Baik saudara-saudara dimanapun saudara berada, semoga tetap semangat dan tetap sehat walafiat. Selanjutnya kita akan membahas tujuan hukum pidana Islam ini menurut Oktoberiansyah. Menurut Oktoberiansyah, tujuan hukum pidana Islam ini ada 5. Yang pertama adalah untuk pembalasan atau dalam bahasa Arabnya al-jaza. Jadi dalam hukum pidana Islam ini tujuan diberlakukan hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan yang setimpal, seperti itu. Kemudian tujuan dari hukum pidana Islam ini menurut Oktoberiansyah adalah untuk pencegahan atau mencegah agar tidak mengulangi lagi. Dengan adanya hukum, maka ada efek takut dari orang-orang yang akan melakukan perbuatan pidana ini. Jadi tujuan adalah mencegah agar tidak mengulangi juga. Mencegah ini ada dalam artian mencegah si pelakunya untuk melakukan kembali atau mencegah orang lain yang belum melakukan pidana tersebut. Tujuan hukum pidana Islam selanjutnya menurut Oktoberiansyah adalah yang ketiga, perbaikan atau dalam bahasa Arabnya al-islah. Tujuannya adalah agar
si pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana ini benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi lagi seperti itu. Jadi ada peningkatan dari pencegahan tadi, perbaikan. Yang keempat, tujuan hukum pidana Islam adalah untuk pengembalian atau rekonsiliasi, atau dalam istilah Arabnya adalah al-isti'adah, yaitu dengan membayar diat sebagai pengganti kisos karena telah memaafkan. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, tujuan hukum pidana Islam ini adalah at-takfir atau penebusan dosa. Dengan memberlakukan hukum pidana Islam ini, maka menurut ulama akan menggugurkan dosa-dosa si pelaku pidana tersebut. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara bisa memahaminya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan dan juga memberikan komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.